Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Hais. Teman-teman operator sekolah dan juga Bapak dan Ibu guru di tanah air. Hari ini saya kembali akan berbagi tutorial berkaitan dengan aplikasi e-raport SD Kurikulum Merdeka. Nah, kali ini saya akan melanjutkan berbagi informasi maupun tutorial berkaitan dengan aplikasi e-raport Kurikulum Merdeka. Ini untuk tingkat SD. Di sini ada beberapa pertanyaan atau kendala-kendala seputar aplikasi e-raport SD. Saya akan membahas satu persatunya. Nah, di sini ada kendala dari teman saya juga bertanya berkaitan dengan cara menginstal. Nah, di sini ada keterangannya tidak bisa selesai install. Nih, keterangan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Keterangan seperti ini, kemudian akses ditolak. Nah, seperti apa solusi atau penyebabnya? Nah, di sini ada penyebabnya, yaitu masih ada aplikasi yang sama ya, aplikasi yang sama, misalkan ada e-raport K13 ataupun aplikasi yang belum di-uninstall secara bersih. Jadi harus di-uninstall terlebih dahulu secara bersih atau tidak ada di drive C, kemudian atau di stop service-nya ya, stop service-nya, kemudian di stop dulu, kemudian nah setelah itu baru di-install kembali. Nah, jadi penyebabnya seperti itu. Dan solusinya adalah di-uninstall dengan bersih, kemudian ataupun di stop service, di service di pencarian ya, biasanya di sini nih ada pencarian. Kemudian selanjutnya untuk solusinya juga matikan antivirus ya sebelum menginstal ataupun mendownload ya, mendownload aplikasi e-raportnya harus dimatikan antivirus terlebih dahulu. Biasanya virus aplikasi tersebut suka ditolak oleh antivirusnya, jadi matikan antivirus terlebih dahulu. Kemudian uninstall dulu aplikasi e-raport K13 karena akan ada pembaruan ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk e-raport K13 itu ada pembaruan. Kemarin di webinar Kemdikbud di PSD itu memberikan penjelasan bahwa e-raport K13 yang kemarin yang V1.1 itu sudah tidak berlaku kembali. Kemudian akan diluncurkan untuk pembaruan aplikasi e-raport K13. Jadi nanti ada dua aplikasi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk penyebab atau tidak bisa selesai install. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada permasalahan yang lain. Nah, misalkan di sini ada koneksi ke Dapodik gagal. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu gambarnya, koneksi ke Dapodik gagal. Nah, setelah menginstal kemudian masuk melalui admin, melalui login melalui admin, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu untuk melakukan setting web service di aplikasi e-raportnya. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorialnya. Jadi di setting dulu web service-nya di aplikasi e-raportnya, kemudian di Dapodik juga pilih menu web service ya, di menu pengaturan di bawahnya itu di sini ada web service, kemudian disamakan ya, kemudian disamakan dengan benar. Jadi setelah di copy tokennya atau key-nya harus disimpan. Jadi setelah di copy kemudian disimpan di aplikasi Dapodiknya, kemudian setelah itu baru tes koneksi di aplikasi e-raportnya. Nah, itu ada di video saya sebelumnya ya, untuk tutorialnya. Seperti itu Bu ya Bapak dan Ibu untuk penyebab koneksi ke Dapodik gagal. Seperti ini gambarnya. Oke, untuk yang ketiga ada permasalahan lagi, tidak ada user level. Nah, sebenarnya di aplikasi e-raport ini ada pertanyaan dari beberapa di kolom komentar di video saya sebelumnya. Di sini kalau di aplikasi sebelumnya itu ada level user di sini ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya ada level usernya, cuma tidak ditampilkan di sini. Jadi untuk mengganti, misalkan untuk loginnya penggunanya guru, ya untuk guru PNS itu menggunakan loginnya yaitu NIP ya. Kalau untuk guru honorer itu menggunakan nama
gurunya tidak pakai spasi dan huruf kecil semua. Itu juga harus di generate user dulu. Setelah login admin, kemudian generate user, kemudian setelah itu logout, dan kemudian menu masuk penggunanya. Kalau untuk guru PNS itu menggunakan NIP, kemudian passwordnya juga setelah yang di generate user itu. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya level user itu ada di sini ya Bapak dan Ibu. Setelah masuk di menggunakan misalkan gurunya itu PNS, jadi menggunakan NIP, kemudian di namanya di pojok kanan atas di sini klik namanya, kemudian di sini ada akses sebagai guru mapel ataupun akses sebagai wali kelas. Jadi di sini ya untuk level user itu ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu login terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di atasnya nanti Bapak dan Ibu apakah akan sebagai guru mapel ataukah nanti aksesnya sebagai wali kelas. Nah, di sini untuk merubahnya ya di atas. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk solusi jika ada misalkan bingung di mana untuk loginnya sebagai guru ataupun sebagai wali kelas. Itu untuk solusinya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah mata pelajaran tidak muncul semua. Nah, jika tidak muncul semua Bapak dan Ibu, caranya isi di Dapodik pada menu pembelajaran dan cantumkan nama guru pada semua mata pelajaran. Misalkan di menu pembelajaran Dapodik itu ada beberapa mata pelajaran. Biasanya itu kan kalau misalkan guru SD itu cuma diisi guru kelasnya saja. Nah, tetapi kalau untuk di kurikulum Merdeka, jadi semuanya harus diisi. Misalkan bahasa Indonesia, cantumnya juga nama gurunya. Kemudian SK mengajarnya, tanggal SK-nya, jamnya di sini tidak usah diisi, nolkan saja. Kemudian matematika juga di sini harus diisi nama gurunya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jika di menu e-raportnya pada menu pembelajaran semua mata pelajarannya tidak muncul semua. Jadi itu solusinya masuk di aplikasi Dapodik, kemudian di menu pembelajaran isi semua nama gurunya di setiap mata pelajaran. Dan nanti setelah itu baru lakukan tarik ambil Dapodik lagi di aplikasi e-raportnya. Seperti itu. Kemudian ada berikutnya pertanyaan lagi, yaitu jumlah siswa tidak masuk semua. Nah, ini untuk yang jumlah siswa tidak masuk semua Bapak dan Ibu, misalkan tidak cocok di Dapodiknya, misalkan ada 130, ternyata pas diambil data Dapodik di rapotnya ada 128, misalkan kurang 2. Solusinya gunakan aplikasi rapot terbaru. Aplikasi rapot terbaru maksudnya yang ada di DIT-PSD itu diunduh lagi per 5 Desember kemarin ya. Kemudian setelah terinstall ulang, misalkan sudah terinstall ulang, sudah bersih semua ya yang aplikasi yang dulu. Setelah itu di restart laptopnya atau dimatikan boleh, kemudian nyalakan kembali laptopnya dan buka aplikasinya. Setelah itu lakukan ambil Dapodik. Nah, itu pengalaman saya waktu saya juga install aplikasi Dapodik, jumlah siswa tidak sesuai dengan di Dapodik. Jadi solusinya adalah install ulang kembali sampai selesai, kemudian ambil data Dapodik melalui aplikasi rapotnya. Itu berhasil ya Bapak dan Ibu. Demikian informasi yang dapat saya berikan berkaitan dengan beberapa pertanyaan atau kendala-kendala yang ada di aplikasi e-raport Kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.